Marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus, karena pimpinan Roh Kudus-Mu membawa kami dalam persekutuan yang indah ini. Engkau sendiri yang berkata, ya Tuhan Yesus, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kamilah yang letih lesu dan berbeban berat itu. Kami datang saat ini mengambil kelegaan yang Kau janjikan itu bagi kami Tuhan. Kami siapkan hidup kami, hati, pikiran, jiwa, bahkan telinga kami sendengkan kepadamu. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang sungguh tiada apa-apanya ini. Kami sudah siap mendengar. Haleluya! Kita bersama-sama berkata, amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu untuk saudara sekalian di PAUK NPU Kalimantan Timur. Saya Pendeta Andreas Sinaga, saat ini dari Batam, Kepulauan Riau, menyapa saudara Shalom. Puji nama Tuhan. Adapun pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini, yaitu dari Yohanes 3 ayat yang ke-36. Yohanes 3 ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudaraku, tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini yaitu jadilah percaya dan taat. Jadilah percaya dan taat. Saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan dunia yang sulit ini, mungkin juga kepercayaan kita goyah. Ya, pandemi telah kita lalui hampir 2 tahun. Saudara-saudara melihat keberadaan saudara, keluarga, sahabat kita mungkin yang terdampak, bahkan kita mengalami sendiri terdampak pandemi. Saudara-saudara, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kegundahan, merasa masa depan kita tidak pasti. Tetapi saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita tetap trust, untuk kita tetap believe, tetap percaya kepada Yesus. Oleh karena apa, saudaraku? Oleh karena Yesus menjamin kehidupan kita di bumi dan di sorga. Itu sebabnya sebelum naik ke surga, dia berkata kepada para muridnya, dia berkata kepada kita, kepadaku telah diberi kuasa atas surga dan bumi. Matius pada pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20, saudaraku. Itu sangat indah sekali. Itulah dasar kita untuk percaya kepada anak di sini, yang disebut dengan Yesus Kristus. Kita harus tahu, saudaraku, bahwa Yohanes Pembaptis sedang menjelaskan kepada pendengarnya pada waktu itu bahwa Allah telah turun ke dunia dalam rupa manusia yang bernama Yesus Kristus. Dan bila mana manusia percaya kepadanya, maka orang-orang tersebut, yakni kita, akan hidup dalam kekekalan. Karena hidup kita di dunia ini, saudaraku, singkat semata. Hanya 70 sampai 80 tahun sesuai dengan kesaksian Mazmur 90 ayat 10. Dan itu benar adanya. Saudara-saudara, di kesementaraan kita ada di dunia ini, maka kita harus memastikan kita hidup di dalam kekekalan Bapa. Karena ada kekekalan penghukuman. Kita harus hidup di dalam kekekalan Bapa. Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Maka kita harus mengambil tiketnya. Tiketnya ialah percaya kepada Yesus Kristus dan taat kepadanya. Kalau saudara percaya bahwa saya ini pendeta, maka nasihat-nasihat saya sebagai pendeta akan saudara lakukan.
Ya kan? Kalau saudara percaya kepada istrimu, maka saudaraku permintaannya, harapan-harapannya akan engkau tunaikan. Ya kan? Tapi kalau engkau ragu sama istrimu, jangan-jangan istriku selingkuh. Jangan-jangan istriku sembunyiin uang. Atau kalau kata orang Batak, mertangan pudi, kasih diam-diam ke keluarganya kah, ke siapakah, tanpa pemberitahuan kepada saudara. Apakah saudara bisa mencintai istri dengan sepenuh hati bila mana saudara ragu kepadanya? Tidak akan pernah bisa. Jadi kepercayaan itu sangat penting, saudaraku. Kita harus mengokohkan kepercayaan kita hari-hari ini. Dan dunia ini sedang mengkhotbahi kita. Dengan cara apa? Meragukan kita, menggerus kepercayaan kita. Melalui apa? Melalui tantangan-tantangan yang ada. Melalui sakit penyakit yang ada. Melalui apa? Melalui kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan berkata kepada saudara, firman Allah berseru kepada saudara hari ini, percayalah kepada anak dan taatlah kepadanya. Karena hanya dengan itu, saudaraku, kita akan menikmati kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, apa dasar kita percaya kepada anak itu? Apa kelebihan daripada anak itu? Apa kelebihan Yesus Kristus? Sehingga kita harus percaya kepadanya. Dalam kesaksian Alkitab, di Yesaya pada pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya kan? Namanya akan disebut penasehat ajaib. Bila mana kita, saudara yang terkasih, percaya dan taat akan nasihat-nasihat daripada anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nasihat apa? Nasihat untuk mengasihi. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bila mana kita hidupi nasihat ini, saudaraku, maka kita akan mengalami yaitu keajaiban dalam hidup kita. Praktekkan, saudaraku. Mungkin engkau dihianati oleh orang terdekatmu, suamikah, istrikah, orang tuakah, adik kakak, sahabatkah, kolegakah, pimpinankah, anak buah, segala macam, saudaraku. Tetapi jika engkau mengasihi mereka, tidak berbalik membalas jahat kepada mereka, saudara, engkau akan mengalami keajaiban dalam perjalanan hidupmu. Saya sebagai hamba Tuhan berkata kepada saudara, bukan saya tidak punya tantangan dalam pelayanan saya, tetap punya tantangan. Tetap punya cibiran, tetap dinyinyir orang. Tetapi saya memastikan, saudara, bahwa saya tidak punya orang-orang yang saya benci dalam kehidupan saya. Karena saya yakin, kalau saya mengasihi sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, saya akan hidup berjalan di dalam keajaiban. Dan benar, saya berjalan di dalam keajaiban Tuhan setiap hari, setiap waktu. Lalu saudara, apa kelebihan daripada Yesus itu? Di sana dikatakan di Yesaya 9 ayat yang ke-6, Allah yang perkasa. Kita mempercayai Allah yang perkasa, Ibu Bapak. Bukan Allah yang lemah, meskipun dia mati di atas kayu salib, saudara yang terkasih, dia kalahkan kematian dan maut, dia bangkit di hari yang ketiga, dan saudara-saudara, dia hidup kembali. Dia naik ke sorga, mempersiapkan tempat bagi kita. Dia berkata, saudaraku, bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan itu disediakan bagi kita.
Allah yang kita sembah Allah yang sangat luar biasa perkasa. Dan itu terbukti dalam pelayanan Yesus 3,5 tahun selama dia pelayanan. Di Danau Galilea, di Yudea, bahkan di Yerusalem, di Betania. Dia melakukan perkara-perkara ajaib yang tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi atau orang-orang besar sebelumnya. Sungguh dahsyat luar biasa. Dia mencelikkan mata yang buta. Dia bisa membuat berbicara mulut yang membisu sejak lahirnya. Dia membukakan telinga yang tertutup. Bahkan tidak hanya itu, saudara yang terkasih, dia bisa membangkitkan orang yang mati. Bahkan lebih lagi, saudaraku, orang-orang yang terbuang diterimanya sebagai keluarga, diterimanya sebagai saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita menyembah Allah yang perkasa. Mungkin saudara telah melihat bagaimana Tuhan memakai para hamba-hambanya menyembuhkan orang. Dengan apa? Dengan karunia-karunia dari Tuhan Yesus. Itu adalah salah satu bukti, saudaraku, bahwa kita menyembah Allah yang perkasa. Saya gemar sekali, bukan gemar ya, saya sering diundang orang untuk pelayanan pelepasan kesurupan, saudaraku. Dan benar, tidak ada yang sulit. Seberat apapun kesurupannya, saudaraku, kita berdoa dengan sungguh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kegelapan itu kalah. Saudara-saudara yang terkasih, kita menyembah Allah yang hidup. Lalu saudaraku, disebut namanya adalah Bapa yang kekal. Loh, dia anak tapi Bapa. Itu menunjukkan keunitian. Jadi kalau ada orang yang bertanya tentang Tritunggal itu aneh, saudaraku, memang itu adalah misterion. Sebuah misteri yang tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata sepintar apapun teolognya. Ini menunjukkan keunitian antara anak Yesus Kristus dan Bapa. Saudara-saudara, dia adalah Bapa yang kekal. Kata Bapa di sini, dia adalah orang tua bagi kita. Orang tua mana yang membiarkan anaknya, saudaraku, kelaparan? Orang tua mana yang menginginkan, mencita-citakan anak-anaknya punya masa depan yang suram? Saya yakin tidak ada. Meskipun ada anak yang menderita, saudaraku, itu bukan niat daripada anaknya, daripada orang tuanya. Sesungguhnya, saudaraku, demikianlah Allah kita. Dia adalah Bapa bagi kita. Dia adalah pengayom bagi kita. Dia adalah pelindung bagi kita. Bahkan berbicara tentang Bapa adalah berbicara tentang warisan. Apa yang dimiliki oleh Bapa itu akan diwariskan kepada anak-anaknya. Dan Bapa adalah pemilik kehidupan kekal surga itu. Dan itu akan dimiliki oleh ahli warisnya, yaitu orang-orang yang percaya dan menjadi anaknya. Yakni siapa? Saudara dan saya. Sama-sama dengan saya katakan amin. Bapa yang kekal. Kata kekal di situ, saudaraku, tidak tergoyahkan oleh waktu, tidak usang. Jadi kehidupan kita ini, saudaraku, kehidupan yang dijaga oleh Tuhan. Kehidupan yang diberkati. Kehidupan yang sangat bahagia. Kalau saudara bertemu dengan Yesus dengan sungguh, saudaraku, engkau akan mengalami kebahagiaan yang tidak akan pernah diambil oleh siapapun. Yang tidak pernah bisa hilang dari hidup saudara. Lalu di situ dikatakan, saudaraku, yang terakhir yaitu Raja Damai. Dia adalah Raja. Dia adalah penguasa. Sudahkah engkau menjadikan Yesus itu sebagai penguasa atas hidupmu? Apa rencanamu ke depan? Apa cita-citamu ke depan bersama dengan istri anakmu, saudaraku? Bersama dengan keluargamu? Renungkan baik-baik. Apakah ini adalah kehendak Raja bagi kita? Renungkan baik-baik. Apakah engkau mengikuti perintah Tuhan? Atau jangan-jangan mengikuti keinginan daging semata? Mengikuti pikiran kita semata. Ada banyak orang-orang yang mengingkari kerajaan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Pada akhirnya, saudaraku, hidupnya menderita.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberi diri kita dirajai, diperintah oleh Tuhan. Itu sebabnya satu paket. Kita harus percaya kepadanya dan kita harus taat kepadanya. Jadilah yaitu Kristen yang taat. Jadikan Alkitab sebagai pedoman hidup saudara. Itulah yang harus kita taati. Sebenarnya mungkin mengingat kejahatan orang di sekitar kita, kita pantas membalas. Mungkin di sini ada yang dikhianati oleh pasangannya. Engkau hendak membalas, tetapi engkau punya daya. Karena apa? Karena engkau sudah menenggelamkan dirimu di dalam kerajaan Allah, di dalam kehendak Allah, sehingga bukan keinginanmu lagi yang harus terpenuhi, tapi keinginan Tuhan. Ketika ingin membalas dendam, saudaraku, akhirnya kita menjadi membalas kasih. Karena itulah keinginan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan keluargamu, di dalam kehidupan pekerjaanmu, di dalam kehidupan persahabatanmu, marilah kita percaya dan taat kepada Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, maka hidup kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati saudaraku semuanya yang ada di PAUK NPU Kalimantan Timur. Saya sebagai hamba Tuhan, saudaraku, telah mengalami banyak perkara. Saya membangun gereja, saudara, tanpa meminta-minta, tanpa menjalankan proposal. Tanah dan gedungnya selesai terbangun dengan baik, saudaraku. Oleh karena apa? Oleh karena pertolongan Tuhan. Ada saja orang-orang yang datang mengirimkan material. Ada saja orang-orang yang datang mengirimkan uang. Kita cek, saudaraku, rekening giro gereja kita. Selalu saja ada uangnya. Meskipun tidak banyak-banyak, tapi itu cukup untuk bayar hutang. Kita nggak tahu pula, karena saya tidak pernah print, saudaraku. Kita tidak tahu pula siapa yang mengirimkan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan yang sangat dahsyat. Kita mempercayakan hidup pelayanan kita kepada Tuhan. Kita taat saja. Tuhan suruh untuk bangun gereja, kita bangun. Dari mana uangnya, itu pertanyaan dalam benak pikiran. Tetapi saudaraku, terbangun dan selesai dengan baik. Paling tidak dalam tahap ini. Saudara, demikian yang sering saya ulang-ulang. Bagaimana saya saat ini bisa berjalan dengan baik. Kemarin saya masih pincang-pincang, puji Tuhan. Sekarang saya sudah jauh lebih baik, saudaraku, pasca transplantasi hati. Demikian anak kami, saudara-saudara. Dengan menerima hati yang baru dari Tuhan Yesus melalui saya, saudara, dia saat ini sehat. Sudah bisa berbicara. Sudah bisa lari sana sini. Saudara-saudara, karena apa? Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang sungguh mengasihi kami. Dan kami belajar untuk taat. Saudaraku, siapapun kita, mari kita belajar untuk percaya dan taat kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berdoa dan bersyafaat. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan-Mu. Kami saat ini telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus memateraikannya di dalam lubuk hati kami. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kami orang-orang yang percaya kepada-Mu dan taat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk PAUK NPU Balikpapan. Pengurusnya, beri hikmat Tuhan untuk mengurus PAUK ini dengan baik. Sehingga berdampak baik bagi anggota PAUK itu sendiri, bahkan bagi lingkungan pekerjaan di NPU. Bapa di surga, kami berdoa untuk yaitu
NPU Kaltim. Kami percaya Tuhan Yesus, siapapun yang bekerja di sana, Tuhan tolong supaya pekerjaan itu boleh sesuai dengan target. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang menjauhkan mereka dari segala bentuk kecelakaan. Alat-alat yang mereka pakai Tuhan Yesus, alat-alat yang dijaga dilindungi oleh Tuhan. Sehingga semua yang mereka kerjakan Tuhan dalam damai sejahtera. Kami berdoa supplier-supplier yang ada juga memberikan pelayanan yang terbaik, alat-alat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun yang datang dan pergi dari NPU, Bapa di surga, Tuhan Yesus yang menyertai. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus untuk pimpinan daripada NPU Kaltim. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan mereka hikmat, bijaksana untuk memimpin semua karyawan dengan baik. Apapun posisi hamba-hambamu, anak-anakmu, anggota dari POUK NPU Kalimantan Timur, Bapa di surga, kalau mereka sebagai pimpinan, Tuhan berikan mereka hikmat. Demikian juga kalau mereka sebagai anak buah, Tuhan berikan mereka hikmat, kekuatan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, bahwa keberadaan anak-anakmu di sana menjadi garam dan terang. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu yang kami nikmati hari ini dan untuk waktu-waktu mendatang. Demi nama Yesus kami berdoa juga menyerahkan keluarga mereka ke dalam tangan Tuhan. Istri, suami, anak-anak, anggota keluarga yang ditinggalkan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memelihara mereka, Engkau yang menjagai mereka, Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang memproteksi mereka. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau yang menguatkan iman mereka kepadamu. Sehingga apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun yang mereka hadapi Tuhan, mereka memuliakan Engkau dan saling memberkati satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami bersyukur berdoa, haleluya. Dan kami teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami, mungkin anggota NPU dan juga keluarga mereka, ada yang terdampak terkena virus corona yang masih saat ini ada. Doa kami Tuhan, sembuh, pulihlah mereka dari ujung kepala sampai telapak kaki mereka. Paru-paru mereka sehat, jantung mereka sehat, semua unsur tubuh mereka Tuhan, organ-organ tubuh mereka sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Obat yang mereka konsumsi Tuhan menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Dokter perawat yang menjaga, yang memberikan resep kepada mereka, Tuhan Yesus Engkau berikan hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dan minum mereka Tuhan menjadikan mereka, tubuh mereka sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita saudara-saudara. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Shalom.